Bayangin, misalnya pada suatu hari tetangga lo tiba-tiba aja mengedor pintu depan lo. Lo intip tuh lewat lubang kecil yang ada di pintu. Dan pas itu lo melihat tetangga lo berkata, Pak, tolong panggilin ambulans." Lo bingung karena ada apa nih? Kok tiba-tiba dia minta dipanggilin ambulans? Apakah ada yang terluka atau sakit? Lo buka dong pintunya dan pas lo lihat ternyata tetangga lo yang ada di depan pintu barusan tahu-tahu udah gak ada. Lo pastinya bingung karena kemana itu orang? Kok tiba-tiba menghilang begitu aja? Lo lalu susul orang itu ke unit apartemennya. Dan pas sampai depan pintu apartemen, lo bisa melihat kalau pintunya itu rada kebuka, muncul banyak lalat dan juga bau yang tidak enak. Dan begitu lo masuk, temuan lo ini ternyata menjadi sangat-sangat menghebohkan. Sampai-sampai diangkat menjadi film horor yang terinspirasi dari kisah nyata. Kasus kisah nyata mengerikan kali ini sering banget dikenal sebagai cerita di balik film Incantation. Nah, sebelum kita masuk detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 11 April tahun 2005, ada seorang pria bernama Fulan yang sedang bersantai menonton televisi di apartemennya. Sekedar info aja, Fulan tinggal di lantai 2 di sebuah komplek apartemen yang terbilang cukup sederhana, tapi padat penduduk yang terletak di distrik Gushan, Kaohsiung, negara Taiwan. Kompleks apartemen ini bisa terbilang adalah wilayah favorit untuk masyarakat middle class karena biaya sewanya itu cukup murah. Nah, pas lagi asik-asik menonton, tiba-tiba ada ketukan yang bersumber dari pintu depan. Mendengar ketukan ini, Fulan itu langsung berjalan ke arah pintu dan mengintip dari lubang kunci yang ada di pintunya. Pas momen ini, dia melihat ternyata yang mengetok pintu apartemennya adalah Bapak Wu, salah satu tetangganya yang tinggal di lantai 3. Sambil masih mengintip, Fulan nanya, "Oh Bapak Wu, ada perlu apa Pak sore-sore begini?" Dengan wajah yang pucat, datar tapi juga kelihatan raut kekhawatiran, Bapak Wu menjawab, "Bisa tolong teleponkan ambulans sekarang?" Fulan yang masih rada bingung ini terdiam sebentar, kayak loading gitu otaknya. Dia pun mengambil kunci pintu apartemennya, membuka pintunya, dan pas dibuka ternyata Bapak Wu yang baru aja dia lihat tiba-tiba itu udah gak ada. Fulan semakin bingung karena, loh kemana Bapak Fulan? Kan barusan tadi dia ngetok pintu. Kok tiba-tiba aja sekarang menghilang? Fulan sempat tuh melihat ke kanan kirinya, tapi tetap aja gak ada satupun orang yang dia temuin. Ya udah deh, dirasa ini kayak pertanda gak baik. Fulan itu masuk lagi ke apartemennya, memakai jaketnya, mengambil sepatunya dan berjalan ke lantai 3, mau ke kamar Bapak Wu. Begitu sampai di sana, Fulan ketok-ketok dong pintu apartemennya Bapak Wu sambil manggil-manggil. Tapi pas baru beberapa kali ngetok aja, Fulan notice kalau pintu apartemennya Bapak Wu itu kayak nggak tertutup rapat, kayak masih ada celah gitu yang terbuka. Dibukalah pintunya ini oleh Fulan dan pas itu tahu-tahu kayak muncul bau busuk yang semerbak yang menampar wajahnya Bapak Fulan. Setelah itu juga, walaupun sekilas unit apartemennya Bapak Wu ini gelap, Fulan yakin kalau seluruh isi apartemennya itu kayak dilaletin karena suara lalatnya itu nyaring banget di kupingnya. Fulan semakin kepo dong, kayak ini kenapa bau banget? Kenapa pula banyak lalat? Ini gak beres nih. Fulan pun sambil menutup hidungnya, dia mulai berjalan masuk pelan-pelan ke dalam apartemen. Dia masuk nih sambil juga manggil-manggil Bapak Wu. Nah, baru jalan beberapa langkah aja, Fulan langsung terdiam, shock dan mendadak speechless. Dia langsung mundur ke belakang, lari keluar dan langsung segera menelpon ambulans. No, gak cukup lah, harus juga telepon polisi. Atau pokoknya semua orang lah, seluruh pihak berwajib untuk datang ke apartemennya Bapak Wu.
Gak lama kemudian, polisi, ambulans, dan warga sekitar itu udah berkumpul di sekitaran unit apartemennya Bapak U. Mereka kepo karena Fulan yang melaporkan itu kayak panik, kayak panggil tetangga, panggilin polisi, ambulans, semuanya datang. Ini bener-bener gak beres nih. Dan pas polisi sampai tiba di lokasi, pada saat mereka memasuki apartemen Bapak U, bener banget, emang ada sesuatu yang gak beres nih. Dari pintu depan apartemen dan jendelanya itu ada banyak banget jimat yang bernama Pakua. Buat yang belum tahu, Pakua atau Bakua itu bisa dibilang adalah sebuah jimat yang berbentuk oktagon yang biasanya berwarna merah. Jimat ini erat banget dengan agama atau ajaran Tiongkok kuno dan biasanya diletakkan di sekitaran pintu rumah karena dipercaya dapat menolak bala. Jadi menurut kepercayaan Tiongkok, siapapun yang meletakkan Pakua, rumahnya bakalan aman lah dari orang jahat, roh jahat, dan berbagai macam kesialan. Biasanya Pakua ini cukup diletakkan satu aja, kayak di pintu depan atau mungkin di pintu belakang. Anehnya, pas polisi masuk, mereka menemukan banyak banget Pakua terpampang di pintu depan dan juga jendela. Keanehannya nggak cuma di situ aja. Jadi nggak jauh dari Pakua itu juga ada semacam bendera berukuran sedang berwarna hitam, tapi di tengahnya itu ada lagi nih simbol Pakua yang berwarna putih. Terlebih lagi pas polisi semakin masuk, mereka notice ada banyak butiran garam yang cukup lengket dan juga butiran beras yang dicampur sama ketan berceceran di lantai. Ini beneran banyak banget loh, nggak cuman satu spot aja, tapi kayak hampir satu lantai itu semuanya ditaburin sama garam, beras, dan juga ketan. Dan lagi-lagi sekedar info aja ya, garam, beras, dan juga ketan ini di dalam kepercayaan Tiongkok kuno itu dipercaya untuk berfungsi menolak bala. Semakin aneh lagi adalah pas ini kan apartemennya Bapak Wu itu terbilang cukup gelap karena lampunya itu nggak dinyalain dan cahaya dari luar itu nggak masuk ke dalam. Mereka kepo dong, kenapa cahayanya nggak masuk? Kan ada jendela nih, seharusnya cahayanya masuk dong. Ternyata di seluruh kaca yang ada di jendela itu ditempelin banyak banget jimat Hufu. Untuk yang sekian kalinya, buat lo yang belum tahu, jimat Hufu adalah sebuah jimat yang biasanya berbentuk kertas berwarna kuning yang ditulis dengan berbagai macam mantra. Biasanya jimat Hufu digunakan untuk menaklukkan roh-roh jahat di dalam kepercayaan Tiongkok kuno. Nah, jimat Hufunya ini beneran ditempelin di jendela secara asal-asal dan juga banyak banget. Sampai-sampai cahaya dari luar jendela itu nggak masuk ke dalam apartemen Bapak Wu. Lebih aneh lagi adalah selain jimat dan juga berbagai macam penangkal bala, di apartemennya Bapak Wu yang berantakan mulai kelihatan tuh ada banyak buku-buku mantra atau kitab kuno yang berserakan di mana-mana. Dan di setiap meja kecil atau di setiap permukaan lah ya, itu pasti selalu aja ada mangkok dupa, lilin, singing bowl, gong kecil, dan lagi-lagi berbagai macam jimat. Pas ini para polisi berpikiran, apa yang keluarga Bapak U lakukan? Ini mereka lagi mengusir setan atau gimana? Ini ada pintu di jimat, di jendela ada jimat, di lantai ada penolak bala, bahkan di sekitar mereka itu ada banyak buku-buku mantra dan juga aksesoris ritual. Kalaupun mereka emang mau mengusir setan, kayaknya ini terlalu berlebihan deh. Nah, menurut gue yang paling aneh adalah seperti yang gue ceritakan tadi, apartemennya Bapak U itu kan bau busuk banget tuh, yang sampai-sampai suara lalat ijo yang gede banget itu nyaring di kuping. Pas polisi menengok ke arah meja makan, ternyata sumber dari banyak lalat hijau ini adalah sesuatu yang ada di atas meja yang tertata rapih di atas piring. Pas diperhatikan lebih jelas lagi, ternyata sesuatu yang ada di atas piring, sesuatu yang lagi dikerumunin sama banyak banget lalat hijau adalah tai. Iya beneran, tai, literally tai. Polisi nggak tahu ya ini tai manusia atau bukan, tapi paham betul lah kalau ini tuh tai karena baunya tuh bau pesing, bau-bau gimana gitulah, kayak bau tai. Polisi semakin bingung dong karena siapa pula manusia di dunia ini yang menyajikan tai di atas piring? Siapa? Dan gak cuma tai aja, ternyata di meja makan, bahkan juga di kursinya, itu ada banyak banget noda-noda kayak bekas muntahan dan juga bekas tai yang dipeperin. Kayak siapapun yang pernah ada di sini, dia kayak sengaja banget mencolek tai menggunakan tangannya, lalu dia lukis tuh di meja makan, di kursi makan, di tembok, langit-langit, dan sekitarannya. Pada momen ini, polisi udah mulai pusing atau penat karena udah terlalu banyak pertanyaan di kepalanya mereka. Polisi manggil-manggil dong Bapak Wu atau siapapun yang lagi ada di dalam apartemen karena
Mereka butuh banget jawaban. Sayangnya, yang mereka temukan bukanlah jawaban, melainkan lebih banyak pertanyaan lagi. Jadi, pada saat polisi mengintip melihat ke arah dalam satu kamar, yang mereka temukan bukanlah Bapak Wu. Bahkan, entah kenapa ya, kalau dilihat dari kondisi apartemennya Bapak Wu, kayaknya nggak ada satupun orang yang tinggal di sini deh. Kayaknya apartemennya ini udah agak lama ditinggalin deh. Walaupun begitu, asumsi ini dipatahkan karena polisi waktu itu menemukan anak pertama dari Bapak Wu yang kita sebut saja sebagai Fulana berusia 28 tahun dengan tubuh yang pucat, kurus kering, kaku, dan juga sudah tidak bernyawa. Kalau merasa penemuan jimat, tai, dan berbagai macam hal lainnya itu udah sangat aneh, well, gue punya satu hal lagi nih yang super duper aneh, yang bisa dibilang klimaks dari keanehan dari apartemennya Bapak Wu. Jadi, dokter atau petugas medis yang hadir di TKP itu menduga besar kemungkinan Fulana itu meninggal sejak 2 hari sebelum dia ditemukan. Dari kondisi fisiknya, selain pucat, kurus, kering, dan kaku, ada berbagai macam luka lebam atau memar sebesar kepalan tangan manusia itu di beberapa lokasi. Selain itu juga ada semacam luka bakar yang cukup banyak tapi kecil-kecil, kayak titik-titik gitu. Seakan-akan tubuhnya Fulana itu kayak disundut oleh dupa yang lagi menyala. Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan forensik, ditemukan lagi hal-hal yang mencengangkan. Jadi ketika tubuhnya Fulana diotopsi, petugas medis menemukan kalau organ dalam tubuhnya Fulana itu mengalami luka dan kerusakan yang fatal. Sumber dari luka dan kerusakan ini diduga kuat akibat pukulan yang kuat dan juga akibat memakan terlalu banyak tai dan terlalu banyak meminum air kencing. Yep, bener banget. Bisa dibilang isi perutnya Fulana itu cuma tai dan air kencing. Literally cuma 2 hal ini doang. Gak ada makanan apapun atau minuman apapun yang Fulana konsumsi selain 2 hal ini. Dan yang pastinya 2 hal ini itu sangat tidak baik untuk kesehatan, sangat beracun malah. Pada momen ini, polisi atau pihak penyidik semakin lagi dan lagi dibuat bingung karena udah terlalu banyak banget pertanyaan dan gak ada orang yang bisa menjawab. Secara di apartemennya Bapak Wu cuma ditemukan Fulana doang. Bapak Wu kemana? Bukannya tadinya dia ngetok-ketok apartemennya Fulan. Apa yang sebenarnya terjadi di apartemennya Bapak Wu? Kenapa banyak banget jimat penangkal setan, iblis, bala, dan sebagainya? Kenapa pula ada tai disajikan di atas piring dan juga dipeperin ke seluruh tempat sudut apartemen? Apa yang ada di pikiran mereka ketika melakukan hal itu semua? Lalu apa yang terjadi terhadap Fulana? Kenapa dia mengonsumsi tai dan air kencing? Kenapa pula dia ditinggal sendirian di apartemen sampai meninggal dunia? Ini anak pertama dari Bapak Wu loh. Kayak kenapa dia setega itu terhadap darah dagingnya sendiri? Bisa dibilang, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat memulai proses investigasi, polisi langsung menggali informasi tentang keluarga Wu dari tetangga mereka. Nah, dari berbagai macam informasi yang dikumpulkan, berikut adalah sekiranya kesimpulannya. Jadi, keluarga Wu ini terdiri atas 6 orang anggota keluarga. Bapak Wu, seorang ayah atau suami yang bekerja sebagai seniman pelukis. Ibu Wu, seorang ibu atau istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Anak perempuan pertama yang kita sebut saja sebagai Fulana, yang diketahui bekerja dan ngekos di kota Taipei, yang waktu itu ditemukan meninggal dunia sendirian di apartemen dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Anak perempuan kedua yang kita sebut saja sebagai Fulani, yang diketahui bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit lokal. Anak perempuan ketiga yang kita sebut saja sebagai Fulanu, yang diketahui masih kuliah dan bekerja part-time di sebuah restoran. Lalu yang terakhir adalah anak laki-laki keempat yang kita sebut saja sebagai Fulano, yang diketahui juga masih kuliah dan bekerja part-time di sebuah perusahaan percetakan. Dari kesaksian warga sekitar, keluarga Wu itu dikenal sebagai keluarga yang cukup normal kok, yang tiap harinya menjalankan aktivitasnya masing-masing, suka bersosialisasi dengan tetangga, ramah, dan baik-baik aja. Selain itu juga, mereka dikenal sebagai keluarga yang cukup religius. Mereka semua diketahui rajin dan sering banget pergi ke kuil untuk beribadah. Di apartemen mereka juga sering terlihat banyak ornamen, pajangan, atau benda-benda yang melambangkan simbol keagamaan. Nah, semuanya terkesan normal aja. Sampai sekitaran 2 bulan sebelum Fulana ditemukan meninggal dunia,
para tetangga dan juga warga mulai notice beberapa hal aneh dari keluarga Wu. Menurut kesaksian tetangga, hampir setiap pagi atau malam itu selalu aja ada suara teriakan, tangisan, nyanyian, dentuman, barang pecah, suara gong, bahkan juga suara musik tradisional yang bersumber dari unit apartemennya keluarga Wu. Walaupun ini terbilang aneh, warga sekitar itu kayak rada nggak enak ketika mau nanya. Mereka kayak membiarkan, pura-pura nggak dengar, nggak mau ikut campur karena demi menjaga privasi dan mungkin juga ya, ini tuh urusan rumah tangga orang lain lah. Jadinya kayak peduli nggak peduli gitulah sikap warga terhadap keanehan dari keluarga Wu. Yang warga telah sadari adalah keanehan dari keluarga Wu ternyata udah separah ini. Nah, gua nggak menemukan nih detail mengenai investigasi yang dilakukan oleh polisi. Dari berbagai macam sumber yang gua baca, polisi itu kayak meminta keterangan dari para saksi, diperiksa sedikit, dan ujung-ujungnya tahu-taunya polisi itu berhasil melacak lokasi dari keluarga Wu 3 hari kemudian. Ini terbilang cepat dan pinter banget ya kinerja polisi, karena 3 hari doang cuy, satu keluarga itu semua langsung ketangkap. Pas itu polisi menangkap keluarga Wu yang sedang berada di salah satu kuil yang ada di Gunung Wuzi. Sekedar info, Gunung Wuzi ini terkenal dengan sebutan The Five Finger Mountains atau Gunung 5 Jari. Dinamain Gunung 5 Jari karena bentukan gunungnya itu kayak ada semacam 5 gundukan atau 5 puncak yang kalau dilihat dari jauh seakan-akan kayak ada 5 jari gitu. Nah, Gunung Wuzi ini terkenal dan dipercaya sebagai tempat yang memiliki energi supernatural yang luar biasa. Beberapa mitos bilang kalau siapapun yang bertapa atau berdoa di gunung ini itu bakalan mendapatkan keberuntungan. Tapi beberapa mitos lain bilang kalau siapapun yang pulang dari gunung ini itu bakalan ada makhluk halus yang ngikut. Bisa dibilang Gunung Wuzi ini dipercaya sebagai spot yang sakral banget. Pada saat polisi menangkap 5 orang anggota Wu, kondisi mereka itu nggak kalah memprihatinkan. Bahkan bisa dibilang kondisinya mereka semua itu mirip seperti Fulana. Tubuhnya mereka lemes, kurus, kering, pucat, dan juga penuh dengan memar kayak habis dipukulin. Selain itu juga terdapat beberapa titik-titik luka bakar gitu di beberapa spot tubuh. Kayak bekas luka yang disundut oleh dupa gitu loh. Nah, pas ditangkap mereka semua juga rada bingung kayak kenapa kita semua ditangkap? Kita cuma lagi berdoa di kuil ini kok. Perasaan gak ada yang salah deh dengan berdoa di kuil. Pas ini salah satu dari polisi menjawab kalau mereka ditangkap atas dugaan pembunuhan yang telah mereka lakukan terhadap Fulana. Mendengar jawaban ini, keluarga Wu semakin bingung lagi. Mereka menjawab balik, pembunuhan? Pembunuhan apa ya? Fulana masih hidup kok. Setelah ditangkap, 5 anggota keluarga Wu itu dibawa lagi ke kantor polisi yang ada di kota Gushan untuk diinterogasi. Di awal interogasi, polisi menjelaskan kalau mereka menemukan Fulana dan kondisinya itu telah meninggal dunia sendirian di unit apartemen keluarga Wu. Dan dari olah TKP juga autopsi, besar kemungkinan Fulana ini dibunuh oleh mereka berlima. Polisi nanya dong, apa yang sekiranya sebenarnya terjadi? Bapak Wu waktu itu mau menjawab kalau Fulana tuh nggak meninggal dunia, dia masih hidup. Yang meninggal dunia hanyalah iblis yang merasuki tubuhnya Fulana. Polisi makin bingung karena maksudnya apa? Jelas-jelas kok jenazahnya Fulana sekarang ada di rumah sakit dan kondisinya udah meninggal sejak beberapa hari yang lalu. Kok Bapak bersikeras kalau Fulana tuh masih hidup? Pas di sini seluruh anggota dari keluarga Wu itu kayak nggak mau menceritakan lebih detail lagi. Mereka kayak kekeh kalau Fulana itu masih hidup dan yang meninggal adalah iblis yang merasuki Fulana. Mereka juga bilang kalau mereka bukan yang nggak mau menceritakan lebih detail, tapi mereka lebih nggak bisa menceritakan lebih detail karena takut didengar oleh makhluk halus, dewa-dewa, dan juga iblis yang ada di sekitaran sini. Polisi waktu itu kayak rada-rada gregetan karena dikit-dikit ini orang bawa-bawa makhluk halus, dewa, dan juga iblis. I mean, it's okay kalau keluarga Wu itu udah religius banget, percaya dengan makhluk halus. Tapi ini proses investigasi, kayak bisa nggak stop dulu sebentar dengan makhluk halus dan membantu melanjutkan proses investigasi. Walaupun begitu, walaupun gemesnya, di satu sisi lain polisi masih bersabar. Dia berusaha tuh untuk ngikutin alur permainannya keluarga Wu. Waktu itu polisi ngebawa salah satu biksu ke ruang interogasi dan biksunya ini kayak memberikan jimat yang bernama Tiang Huang Chi yang bentukannya seperti kayu panjang yang ada tulisan mantra-mantranya
yang dipercaya bisa melindungi siapapun dari dewa, iblis, ataupun makhluk halus lainnya. Dan surprise, keluarga Wu percaya dong dengan biksu yang membawa jimat ini. Mereka kayak mulai langsung bernafas lega dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka. Jadi semuanya berawal dari bulan Februari tahun 2005, sekitaran 2 bulan sebelum Fulana ditemukan meninggal dunia. Pada bulan tersebut, keluarga Wu menjalani seluruh aktivitas dengan normal aja, semuanya bisa dibilang aman-aman aja. Sampai pada suatu hari, Fulanu, anak ketiga di keluarga Wu yang baru aja pulang dari kerjaan part-time-nya, tiba-tiba itu gak enak badan, migrain, insomnia, mimpi buruk, dan juga berbagai macam gangguan kesehatan lainnya. Dan saking parahnya sakitnya Fulanu, entah gimana ya, tiba-tiba aja Fulanu bilang kalau dia kesurupan Dewa Neza. Sekedar info, Dewa Neza itu dalam kepercayaan Tiongkok kuno adalah semacam dewa yang statusnya tuh kayak remaja tapi berpangeran gitulah. Selain itu juga, Dewa Neza itu sering dikenal sebagai salah satu dewa pelindung yang sangat protektif dan sayang terhadap keluarganya. Jadinya ketika Fulanu kesurupan Dewa Neza, keluarga Wu itu nggak begitu khawatir karena dia kesurupan dewa pelindung nih, kita aman nih. Sayangnya di sisi lain, pada beberapa malam Fulanu kesurupan Dewa Neza, dia sering banget tuh menyakitin dirinya sendiri. Jadi di beberapa malam, Fulanu yang lagi kesurupan itu bakalan ngamuk, memukul dirinya sendiri, jedotin kepalanya ke tembok, menampar mukanya, dan lain sebagainya. Nantinya pas sudah menjelang pagi, Fulanu kayak balik ke normal, kayak menjadi dirinya sendiri dengan keadaan bonyok, setengah sadar, dan ingat-ingat lupa. Nah, di beberapa malam lainnya, Fulanu yang kesurupan itu bakalan nyanyi, nari, ngoceh, atau cerita tentang kehidupan para dewa dan lain sebagainya. Nantinya, pas pagi lagi, Fulanu bakalan balik ke normal, menjadi ke dirinya sendiri. Keluarga Wu yang tadinya tidak khawatir, sekarang menjadi khawatir karena gara-gara kesurupan Dewa Neza, kondisi tubuhnya Fulanu semakin lama semakin parah. Dia jadi kurang istirahat, sakitnya nggak sembuh-sembuh, dan juga tubuhnya itu selalu aja penuh dengan luka-luka. Di setiap kesempatan ya, Ibu Wu itu selalu berdoa supaya Fulanu nggak kesurupan lagi. Tapi dikarenakan masih aja terus kesurupan, mau nggak mau Bapak Wu itu mulai bertindak drastis. Hampir setiap malam, Bapak Wu kayak mengikat Fulanu di tempat tidur supaya kalau dia kesurupan, Fulanu itu nggak bisa bertingkah banyak. Dan bener banget, ketika Fulanu terikat, dia nggak banyak bertingkah. Tapi dikarenakan hal ini juga, dia mulai memberikan ancaman. Waktu itu Fulanu atau Dewa Neza bilang, suruh anak pertamamu, Fulana, untuk pulang ke sini. Karena kalau dia tidak pulang, maka bakalan ada banyak hal buruk yang terjadi. Nah, dikarenakan keluarga Wu semuanya religius, superstitious, ya percaya dengan gaib-gaib gitulah ya, mereka nurut. Waktu itu Ibu Wu langsung pergi ke kota Taipei untuk menjemput Fulana, meminta langsung dirinya untuk pulang karena diancam nih bakalan ada bahaya besar nih. Tanpa ada perdebatan dan Fulana juga orangnya percayaan dengan hal gaib, dia nurut aja. Waktu itu dia pulang tuh ke kota Gushan bersama dengan ibunya. Dan bener banget, begitu Fulana tiba di apartemen, Fulanu menjadi sehat kembali dan juga tidak kesurupan lagi. Walaupun begitu, Fulanu sekarang kayak orang yang setengah sadar, kayak orang yang ngambang, kayak orang yang pelangak-pelongo dengan tatapan mata kosong. Nah, menurut kepercayaan Tiongkok kuno, ketika lo kesurupan, sebagian jiwa lo itu sebenarnya kayak dicomot gitulah sama makhluk gaib. Nah, supaya jiwanya balik semua, Bapak Wu meminta Fulana untuk mengantarkan Fulanu beribadah di Gunung Wuzi atau Five Finger Mountain. Seperti yang gue ceritain tadi, Gunung Wuzi itu terkenal sebagai tempat yang sakral banget yang dipercaya mampu untuk digunakan untuk mensucikan diri. Dan bener banget, setelah mereka pulang dari Gunung Wuzi, Fulanu kondisinya membaik nih. Dia nggak kesurupan Dewa Neza lagi dan tubuhnya juga perlahan-lahan recovery. Tapi itu semua nggak berjalan lama. Pada saat Fulanu lagi recovery, sekarang malah Fulana yang diganggu. Waktu itu Fulana setiap malamnya dia jadi nggak enak badan dan juga setiap kali dia tidur, dia selalu bermimpi buruk. Otomatis dikarenakan Fulana sakit-sakitan dan nggak bisa beristirahat dengan tenang, kondisi tubuhnya semakin lama semakin memburuk dong. Dan yang paling parahnya, pada suatu hari, Fulana mendapatin sebuah panggilan telepon nih. Gua nggak nemuin detail teleponnya ini tuh dari siapa. Tapi pas dia angkat, tiba-tiba aja Fulana tuh diam
membeku gitu, dan gak lama kemudian dia menoleh ke arah keluarganya sambil tersenyum dan bilang, "Aku adalah Dewi Kuan Yin." Gue yakin banget lo yang mendengar cerita ini ekspresinya kayak cringe, kayak what the fuck man, ini aneh banget ceritanya. Tadi Fulano kesurupan Dewa Neza, sekarang tiba-tiba aja Fulana itu kesurupan Dewi Kuan Yin lewat telepon. Ini berasa geli banget men. Ini nggak tahu kelewat halu atau gimana nih ceritanya. I know, tapi itulah yang terjadi. Menurut kesaksian mereka, menurut dari sumber yang gue baca, yang gue gali, percaya atau nggak percaya, itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk selanjutnya, gue mau kasih sedikit spoiler dulu ya. Ini bakalan, cerita ini ya, ini bakalan lebih halu lagi. Tapi semakin halu ceritanya, semakin parah juga kasusnya. So, gue mau lo tahan dulu cringe lo, karena ini kita bakalan masuk tuh ke bagian yang aneh dan juga horornya. Jadi pada momen ini ada dua dewa nih yang masuk ke dalam tubuh anggota keluarga Wu. Fulano kesurupan Dewa Neza dan Fulana kesurupan Dewi Kuan Yin. Nah, sekedar info ya, Dewi Kuan Yin itu adalah dewi yang memiliki rasa pengasih dan juga penyayang. Bisa dibilang Dewi ini itu terkenal banget sebagai dewi yang sangat baik lah. Jadinya pada saat Fulana kesurupan Dewi Kuan Yin, keluarga Wu itu kayak, oh oke, lo kesurupan dewi yang baik, mantep lah, aman ya. Sayangnya kelakuannya Fulana ini sama sekali nggak aman. Secara begitu kesurupan, Fulana ini malah teriak-teriak, ketawa nggak jelas, dia ngancurin berbagai macam barang, dia mukulin dirinya sendiri, dia mencakar wajahnya sampai penuh dengan darah, bahkan dia jedotin kepalanya sampai tembok apartemennya itu rada penyok, sampai-sampai juga Fulana pingsan dengan sendirinya. Melihat aksi Fulana, Bapak Wu itu mulai berpikiran, kayaknya Fulana nggak kesurupan Dewi Kuan Yin deh. Kayaknya Fulana kesurupan iblis deh. Ya udah deh, Bapak Wu langsung berinisiatif mengikat Fulana yang masih pingsan di tempat tidurnya. Dia melakukan hal ini supaya Fulana tidak bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Setelah mengikat Fulana, Bapak Wu itu mengadakan rapat keluarga. Dia kayak berdiskusi dengan anggota keluarganya yang belum kesurupan, yang nggak kesurupan nih. Ada Ibu Wu, ada Fulani, anak kedua, dan juga Fulano, anak keempat. Mereka berempat kayak membahas dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Fulano dan Fulana beberapa minggu terakhir, kok mereka kesurupan terus ya. Nah, hasil dari diskusinya adalah mereka semua percaya kalau mereka itu kayak lagi ketempelan dan suatu saat nanti, suatu hari, mereka juga bakalan kesurupan. Maka dari itu, supaya nggak ikutan kesurupan, Bapak Bu, Ibu Bu, Fulani, dan Fulano itu berinisiatif untuk pergi ke Gunung Wuzi untuk mensucikan diri. Singkat cerita, begitu satu keluarga ini sampai di Gunung Wuzi, mereka ketemu nih sama seorang biksu atau ahli spiritual. Di sana mereka konsultasi dan juga disucikan. Nah, pada saat sesi konsultasi, biksu ini bilang, yang kotor bukanlah diri atau jiwa kalian, melainkan tempat tinggal kalian. Jadinya yang mesti dibersihkan adalah apartemen kalian. Ya udah deh, sepulang dari Gunung Wuzi, mereka sekeluarga mulai melakukan pembersihan di apartemen mereka tinggal. Waktu itu mereka memasang pakwah di pintu depan supaya menolak bala. Mereka juga menempel jimat wufu yang berbentuk kertas kuning di seluruh permukaan kaca jendela supaya gak ada nih makhluk halus yang masuk. Mereka lalu mengibarkan bendera yang ada simbol pakuanya supaya rumahnya ini semakin aman lagi dari pengaruh jahat. Gak cuma itu aja, mereka menaburkan garam, beras, dan juga ketan di lantai supaya gak ada makhluk halus yang menembus dari lantai bawah. Mereka juga menyalakan banyak sekali dupa di sudut-sudut ruangan supaya benar-benar gak ada celah lagi nih buat makhluk halus mengganggu. Bisa dibilang sepulangnya keluarga Wu dari Gunung Wuzi, mereka kayak mengubah apartemennya menjadi benteng pertahanan yang kebal dari seluruh makhluk gaib. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Di jam-jam Fulano dan Fulana bakalan kesurupan, anggota keluarga Wu itu pada berdoa, membacakan mantra, terus juga melakukan banyak ritual, membunyikan gong, pokoknya segala macam aktivitas yang sekiranya dipercaya bisa menolak gangguan makhluk halus, itu mereka semua lakukan. Sampai pas lagi melantunkan mantra, tiba-tiba aja Bapak Wu itu terdiam. Otomatis Ibu Wu, Fulani, dan Fulano itu terdiam juga dong ngelihat bapaknya kok lagi diem nih. Beberapa saat kemudian, Bapak Wu langsung menoleh ke arah seluruh anggota keluarganya dan bilang, "Aku adalah Kaisar Langit
Yu Huang Dadi. Sekedar info ya, Kaisar Langit Yu Huang Dadi di dalam kepercayaan Tiongkok kuno itu adalah dewa yang memiliki kekuasaan tertinggi di surga, dunia, bahkan juga neraka. Bisa dibilang ini adalah dewa tertinggi yang mengatur seluruh alam lah. Gak lama kemudian, ibu ini yang ngeliat suaminya kesurupan tiba-tiba aja ikutan terbangun dan bilang, "Aku adalah Dewi Suri dari barat." Info lagi nih ya, Dewi Suri itu adalah dewi yang juga istri dari Kaisar Langit. Dewi Suri itu terkenal sebagai pemberi berkah dan juga pemberi kutukan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Gak lama kemudian, Fulani yang lihat bapak dan ibunya kesurupan ikutan bangun juga dan bilang, "Aku adalah Dewi Peri Ketujuh." Buset dah. Emang banyak banget nih. Jadi Dewi Peri Ketujuh diketahui itu adalah dewi yang terkenal sebagai kecantikan, keagungan, dan juga kekuatan sihirnya. Dan untuk yang kesekian kalinya, gak lama kemudian Fulano, anak terakhir nih ya, tiba-tiba aja berusaha mau bangun tuh, tapi tertatih-tatih, kayak kesusahan, kayak orang yang lagi mabok sambil bilang, "Aku adalah Fu Baoshi." Sekedar info ya, Fu Baoshi di dalam kepercayaan Tiongkok kuno adalah salah satu dewa yang terkenal dengan dewa pemabuk yang memiliki hati yang bersih. Bisa dibilang pada momen ini seluruh anggota dari keluarga Wu, 6-6-nya kesurupan dewa dan dewi. Pada momen ini ya, seluruh anggota Wu itu udah kesurupan dewa-dewi tuh ya. Dan pas mereka kesurupan, mereka kayak bertingkah laku aneh dan semaunya sendiri. Ada yang joget-joget, ada yang ceramah, ada yang ketawa tiwi, ada yang marah-marah gak jelas, ada yang diem. Pokoknya bener-bener sendiri-sendiri deh. Di satu sisi, pemandangan ini beneran cringe banget dan susah banget dipercaya. Karena masa sih satu keluarga kesurupan semua? Tapi di satu sisi lain, agak mengerikan juga. Kayak coba deh lo bayangin kalau lo sekarang ada di tengah acara keluarga di mana seluruh anggota keluarga lo itu bertingkah laku aneh karena kesurupan. Kayak lo coba bayangin diri lo yang sepenuhnya sadar berada di tengah keluarga yang kesurupan semua. Pastinya lo merinding lo ngelihat bapak ibu kesurupan, adik kesurupan, tante kesurupan, kayak what, kok kesurupan semua, ada apa ini? Nah, setelah pagi datang, seluruh keluarga Wu yang tadinya mendadak kesurupan itu tahu-tahu sadar semua. Dan begitu mereka sadar, mereka kayak kecapean, lupa-lupa ingat, dan juga menemukan luka atau sakit di seluruh badan. Pas siang hari ini, mereka berusaha tuh beraktivitas seperti biasa, walau-walau kecapean. Tapinya nanti pas malam tiba, seluruh anggota keluarga Wu entah bagaimana ya, kesurupan lagi tuh satu persatu. Bisa dibilang di setiap malam mereka kesurupan, di setiap siang mereka sadar lagi. Sampai Bapak Wu itu melakukan rapat lagi nih ya. Dia kayak gak bisa nih, masa iya satu keluarga kesurupan semua tiap malam? Pasti ada dalang di balik seluruh peristiwa ini. Nah, hasil dari rapat keluarga ini adalah Bapak Wu berkesimpulan kalau salah satu dari mereka pasti ada yang berkhianat. Jadi menurut Bapak Wu, salah satu dari anggota keluarganya ini ada yang ngakunya kesurupan dewa yang padahal kesurupan iblis. Nah, untuk mengetahui siapa yang kesurupan iblis, satu persatu dari anggota keluarga Wu itu bakalan disundut oleh dupa. Menurut logikanya mereka, dupa itu kan dianggap suci, sedangkan iblis itu tidak suka dengan hal-hal yang suci. Nah, kalau ada anggota keluarga yang menolak atau kesakitan ketika disundut oleh dupa, berarti dialah pengkhianatnya. Berarti dialah yang kesurupan iblis. Logikanya Bapak Wu tuh begitu tuh. Dan yaudah deh, dikarenakan semuanya setuju, satu persatu anggota keluarganya itu mulai disundut oleh dupa. Nah, dari seluruh anggota keluarga yang disundut oleh dupa, Fulana lah yang terbilang paling kesakitan. Semenjak ini, Bapak Wu dan seluruh anggota lainnya itu beranggapan kalau Fulana yang berkhianat, yang sebenarnya kesurupan iblis. Walaupun begitu, di satu sisi lain, Fulana masih belum mengaku. Dia malah nuduh anggota yang lain yang sebenarnya kesurupan iblis. Ya udah deh, supaya semakin ketahuan, dinaikkan lagi levelnya. Tadi kan cuma sekedar disundut dupa. Sekarang satu persatu keluarga Wu bakalan diminta secara sukarela untuk makan tai. Menurut logikanya mereka, tai itu kan dianggap najis, sedangkan dewa itu kan suci. Pastinya dewa ketika disuruh makan tai, dewanya bakalan muntah. Nah, seluruh anggota Wu itu bakalan makan tai itu secara sukarela. Nah, hasilnya adalah barang siapa yang muntah pas makan tai, besar kemungkinan dia beneran kesurupan dewa. Dan barang siapa yang tidak muntah pas makan tai,
Besar kemungkinan dia kesurupan iblis. Dan bener banget, pada saat memakan tai, seluruh anggota Wu itu pada muntah. Kecuali Fulana. Entah karena apa ya, Fulana ini malah gak muntah-muntah. Dia emang mual tapi gak sampai keluar semua. Enggak, dia cuman kayak susah aja buat nelan. Dia malah beneran menelan tai yang disuapin kepadanya. Fulana juga rada bingung, kok cuman gua doang yang gak muntah. Nah, dikarenakan gak mau dituduh sebagai pengkhianat atau sebagai orang yang kesurupan iblis, Fulana terus-terusan tuh menelan banyak tai sampai organ di dalam tubuhnya itu menjadi gagal, tidak sadarkan diri, dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Nah, pada saat Fulana meninggal dunia, keluarga Wu beranggapan kalau yang meninggal dunia itu sebenarnya adalah iblis yang ada di dalam tubuhnya Fulana, atau bahkan iblis yang menyamar jadi Fulana. Yang jelas, ini bukan Fulana. Makanya keluarganya berpikiran, Fulana masih hidup kok. Dia cuma tidak sadarkan diri aja. Yaudah deh, Fulana disimpan di kamarnya, didiamkan begitu aja. Dikarenakan iblisnya udah ketahuan, ya udah deh, Bapak Wu, Ibu Wu, Fulani, Fulanu, dan juga Fulano pergi lagi ke Gunung Wuzi. Di sana mereka semua mensucikan diri, bertapa, berharap, dan dewa-dewinya tuh kayak keluar semua dan jiwanya tuh balik lagi total ke dalam tubuhnya. Dan pada saat bertapa inilah jenazah Wu itu ditemukan oleh polisi dan satu keluarga ditangkap oleh polisi juga. Setelah ditangkap, setiap anggota keluarganya itu dicek kejiwaannya satu persatu. Nah, kalau lo berpikiran, wah pasti satu keluarga ini mengalami gangguan kejiwaan nih. Well, lo setengah benar, setengah salah. Ternyata dari hasil pemeriksaan kejiwaan seluruh anggota keluarga Wu, mereka terbilang sehat secara mental. Gak ada satupun keluarga Wu yang memiliki penyakit mental, entah itu skizofrenia, borderline personality disorder, psikotik, dan lain sebagainya. Bisa dibilang mereka sehat lah secara mental. Walaupun begitu, ketika diteliti kembali yang mereka alamin atau yang mereka idap pada saat mereka kesurupan, bisa dibilang adalah psikosis kolektif atau shared psychotic syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan folie à deux atau madness into atau mass hysteria. Psikosis kolektif atau berbagai macam istilah lainnya itu, kalau gua jelaskan secara sederhana, adalah gangguan kejiwaan yang dialamin oleh satu atau dua orang yang tahu-tahu menular kepada orang lain. Kalau lebih disederhanakan lagi adalah bisa dibilang ini kayak satu orang halu nih ya, dan menyebarkan kehaluannya, dan semua orang itu jadi terinfeksi oleh kehaluan ini dan percaya banget dengan kehaluannya. Besar kemungkinan ada salah satu anggota yang men-trigger kehaluan ini, dan dikarenakan keluarga Wu adalah keluarga yang sangat religius, yang juga percaya dengan hal-hal gaib, triggernya itu nyebar ke anggota keluarga lainnya. Dan dikarenakan mereka hidupnya berdekatan, mereka kayak saling menguatkan kehaluan mereka. Alhasil satu keluarga menjadi halus semua, dan semuanya juga memperkuat kehaluan mereka. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah walaupun Fulana menjadi korban jiwa akibat kehaluan keluarganya, satu keluarga Wu itu tidak mendapatkan hukuman pidana. Bahkan ya, satu keluarga Wu itu tidak didakwa atas tindakan pembunuhan. Sejauh ini, satu keluarga Wu hanya didakwa atas perbuatan menelantarkan jenazahnya Fulana, yang which is itu hukuman perdata, yang gak kena hukuman penjara. Setelah proses pengadilan selesai, beberapa tetangga Wu itu bersaksi kalau keluarga Wu itu hidup kembali normal. Gak ada tuh suara teriakan, suara ritual, atau bahkan juga suara peristiwa-peristiwa kesurupan. Itu udah gak ada. Mereka semua balik ke apartemen, bersihin semuanya, gak ada keributan atau kegaduhan. Mereka kayak baik-baik aja. Yang mereka yakinin sampai sekarang, yang menurut mereka sebenarnya terjadi adalah yang meninggal itu bukanlah Fulana, melainkan iblis yang menyamar menjadi Fulana.